salah satu penghasil sayur rebung. Dan salah satunya ada dari 191 desa se-Kabupaten Jepara ada desa Sumosari. Terutama pengepulnya adalah saya. Masyarakat di sini perannya sangat penting karena kami melihat sebetulnya tanpa adanya masyarakat yang memang bisa bersinergi bersama, ini juga tempat wisata sebaik apapun potensinya itu tidak akan pernah bisa untuk menjadi maksimal. Jadi program yang ada di sini wisatanya ini kita gabung, kita jahit, kita saling bersinergi, saling mengisi, dan tentunya untuk sebuah program wisata itu kita nggak bisa satu kali, nggak bisa, tapi harus bertahap. Halo Tribuners, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya Elin bisa membersamai Anda di program Tribun Forum. Spesial hari ini kita sudah berada di Telaga Harun. Ini ada di Desa Sumosari, salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Dan Desa Sumosari ini untuk informasi ini menjadi salah satu desa binaan atau desa berdaya oleh PLN, dan ini sudah berkembang ada sekitar 14 objek wisata. Untuk itu kita akan ngobrol lebih detail lagi bersama para narasumber kita. Yang pertama saya akan mengenalkan dulu, ini dari Parekraf Jawa Tengah, ada koordinator Parekraf Jawa Tengah, Mas Eko Aribowo STMM. Halo Mas Eko. Halo Mbak Elin, halo Tribuners ya, salam kenal. Oke, salam kenal juga Mas Eko. Kabarnya gimana Mas Eko? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik sekali. Sibuk apa nih Mas Eko? Sibuk usaha ya tentunya, sekaligus memang mengajar di kampus dan memang kegiatan dengan komunitas serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Eko sudah meluangkan waktunya hadir hari ini, meluangkan waktu datang secara khusus ke Jepara ini. Oke, kemudian selanjutnya ini ada petinggi Desa Sumosari, Bapak Ahmad Sidik. Halo Bapak. Halo Mbak Elin. Oke, kabarnya gimana Mas Sidik? Alhamdulillah baik-baik. Ya, Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih Pak Sidik? ya karena kami seorang pemerintahan, jadi ya melayani masyarakat. Di samping itu tidak menutup kemungkinan membantu program-program yang dilaksanakan, katanya program dari wisata Bumdes. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Sidik Ya, sudah meluangkan waktu hari ini bersama Tribuners. Kemudian di paling ujung Tribuners ini ada Asmen TJSL PLN Tanjung Jati B, Mas Wahyu Mahaputra. Halo Mas Wahyu. Halo, selamat pagi Mbak Eli. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Tribuners. Ya, gimana kabarnya Mas Wahyu? Baik, luar biasa. Luar biasa, semangat terus ya. Semangat. Sibuk apa nih Mas Wahyu? Sibuk nyicipi kopi. Wisata di desa-desa di berbagai tempat di Jepara. Luar biasa, terima kasih Mas Wahyu sudah meluangkan waktunya hadir di Tribun Forum kali ini. Dan mungkin saya untuk pertama akan tanya ke petinggi Desa Sumosari dulu di Pak Sidik. Pak, menjadi salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Jepara dari tahun 2021 Pak. Sebenarnya visi dan misi apa sih yang diangkat dari Desa Wisata Sumosari Pak? Gini, terima kasih Mbak Elin. Ya, di samping sesuai visi misi kami, kita melihat potensi yang ada di Sumosari bahwa untuk pengembangan wisata terkait masalah keberlanjutan penyerapan tenaga kerja yang dulunya ada 30% warga desa Sumosari ketergantungan pada galian C, dan kita supaya ada berkesinambungan keberlanjutan untuk penyerapan tenaga kerja itu kita beralih kepada sektor pariwisata. Oke, luar biasa sekali. Berarti ini berawal dari keresahan banyak masyarakat yang tadinya bergantung pekerjaannya di galian C karena itu kurang bagus efeknya atau dampaknya pada alam. Akhirnya karena melihat potensi yang ada, akhirnya dikembangkan menjadi desa wisata Sumosari. Luar biasa sekali. Geser ke Parekraf nih, Mas Eko, Mas melihat potensi Desa Sumosari sendiri dari Parekraf, kacamatanya seperti apa sih Mas? Ya, terima kasih Mbak Eli ya, izin membantu menjawab dari pertanyaan Mbak Eli.
Jadi potensinya sangat luar biasa ya, seperti dikatakan tadi ada sekitar kurang lebih 14 objek wisata. Dan salah satunya kita sudah ada di Telaga Harun. Ini potensinya di belakang saya luar biasa sekali. Ada telaga yang memang difungsikan sebagai destinasi pariwisata. Parekraf melihat ini sebagai potensi yang memang nantinya bisa dikembangkan ya, bersama dengan pemerintah Kabupaten Jepara dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta PLN, yang mana memang di sini memiliki kepentingan untuk pemberdayaan Desa Sumbersari menjadi desa wisata kreatif. Dan memang kami melihat Bapak petinggi kita ini sangat menginspirasi sekali ya, bahwa Pak Inggih ini memiliki visi dan misi yang memang selaras dengan kami untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di desa. Dan tentang potensi yang ada, sebetulnya potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi karya kreatif yang ada termasuk komoditas yang memang sudah dikelola ya, seperti ada kopi, seperti juga ada serai, seperti juga ada jeruk. Ini menjadi komoditas-komoditas yang untuk bisa mengembangkan potensi nantinya juga bisa untuk menjadi produk kreatif ya, seperti itu ya. Jadi kami melihat destinasi yang memang ada ini bisa dikembangkan secara utuh nanti untuk menjadi destinasi kreatif seperti itu. Oke. Jadi potensi yang ada di Desa Sumbersari ini ada kurang lebih 14 potensi objek wisata yang ada, yang memang sebetulnya kalau seandainya beberapa potensi ini dikuatkan dengan adanya karya-karya kreatif, ini akan menjadi satu bentuk potensi yang bisa dikembangkan menjadi destinasi kreatif. Kami melihat potensi-potensi yang ada, desa wisata yang ada di Jawa Tengah, khususnya yang sekarang kami bantu untuk berdayakan di Desa Sumbersari, Kecamatan Banda Alir, Kabupaten Jepara, ini sungguh sangat beragam ya. Tentunya ada air terjun Banyu Anjlok seperti itu, juga ada di belakang saya ini adalah Telaga Harun, yang memang memiliki potensi yang tentunya kalau ini disentuh dengan paket atraktif, ini akan menjadi satu kondisi yang memang cukup menarik untuk daya tarik wisatawan yang ada di Jepara dan khususnya di luar kota Jepara. Oke, Ya. Terima kasih Mas Eko. Tapi sebelum saya pindah ke Mas Wahyu, saya ingin tanya dulu ke Pak Petinggi Desa Sumbersari. Pak, Ya. tadi disebutkan ada 14 wisata yang ada di Ya. Desa Sumbersari. 14 ini tentu tidak sedikit gitu ya. Ya. Boleh disebutkan ada apa aja nih, atau unggulan wisatanya apa saja, dan komoditas unggulannya apa aja nih Pak? Oh, makasih. Iya. Jadi untuk data dari pemerintah desa ada 14 itu diantaranya untuk yang air terjunnya itu satu persatu ya. Ada dari wilayah selatan ada air terjun Nongko Pace, ada Wadung Kecemplung, ada Banyu Anjlok, ada Dong Pasu. Itu yang wilayah selatan. Untuk yang wilayah utara itu ada Batu Bobot, terus ada Kali Dayung, tuh, terus ada Kali Bening yang ada di Pringombo, ada lagi Banyu Kauripan, dan ada lagi air terjun Maranganti. Oke. Ada sampai itu juga ada gua. Baik, luar biasa sekali Tribuners. Ini mungkin bisa jadi salah satu referensi Anda ketika berkunjung ke Kabupaten Jepara, bisa berkunjung ke Desa Wisata Sumbersari. Oke, beralih ke Mas Wahyu. Ya. Mas, melihat potensi wisata di Desa Sumbersari yang sangat luar biasa. Satu desa aja punya 14 Ya. pariwisata di sektor wisata. Baik, ada peran dari PLN sendiri seperti apa nih Mas untuk mendukung Desa Wisata Sumbersari ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi peran PLN ini yang pertama dari kami ini, kami kan punya program. Yang pertama adalah tentang pelatihan maupun pendidikan, kemudian tentang peningkatan ekonomi, serta menjaga lingkungan. Ini sebenarnya cukup pas dan menarik, ini kita sinergikan dengan program-program yang sudah berjalan dengan pemerintah yang ada di desa, di kabupaten maupun dari provinsi. Serta kita dukung juga dari tim kreatif dari Jawa Tengah. Kami punya juga rumah BWN Jepara yang akan support. Jadi program yang ada di sini, wisatanya ini kita gabung, kita jahit, kita saling bersinergi, saling mengisi. Dan tentunya untuk sebuah program wisata itu kita nggak bisa satu kali, nggak bisa, tapi harus bertahap. Kita mempunyai roadmap juga dari tahun pertama, kedua sampai tahun kelima,
dan tentunya kita akan melaksanakan ini sesuai dengan mapping yang kita telah lakukan nanti sampai 5 tahun ke depan. Oke. Terima kasih Mbak Edi. Luar biasa sekali. Berarti ada kuncinya di sinergi gitu ya. Ya, sinergi. Bekerja sama gitu dari berbagai sektor untuk memajukan desa wisata Somosari. Geser ke Mas Eko nih Mas. Sekarang kan wisatanya sudah ada 14 Ya, dan sudah mulai dikenal. Nah, dari Parekraf sendiri menyusun strategi seperti apa sih untuk mempromosikan desa wisata Somosari ini biar lebih banyak lagi orang yang tahu, mungkin tidak hanya di Jawa Tengah aja, di Kabupaten Jepara aja, bahkan keluar. Bagaimana nih strategi dari Parekraf sendiri? Ya, terima kasih Mbak Eli. Tentunya salah satu strateginya adalah kegiatan yang kita lakukan pagi ini ya Mbak Eli ya. Dengan adanya podcast yang mengangkat tema tentang pemberdayaan desa Somosari menjadi desa wisata kreatif, tentunya tadi sudah dijawab oleh Pak Petinggi ya, Pak Inggi. Dan memang strategi mempromosikannya seperti yang sekarang cukup efektif menggunakan konten-konten yang memang nanti dibuat secara kreatif dan memang itu ditampilkan dalam media sosial. Dan itu juga bisa ditampilkan dalam media-media dari kanal Tribun ya pada khususnya juga ya, untuk bisa diketahui oleh masyarakat. Dan yang kedua, kami juga kerjasama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang di sini diketuai oleh Pak Ari Martanto dari Jawa Tengah untuk nanti juga ikut membantu upaya mempromosikan potensi desa Somosari ini dengan kondisi yang nantinya seperti yang dikatakan oleh Pak Inggi tadi, bagaimana objek-objek wisata yang ada juga nanti kita akan pacu untuk kita kenalkan. Terus ada lagi beberapa yang memang kita lakukan adalah ya kita membuat video profil ya nanti ya untuk destinasi wisata yang ada di desa Somosari, sekaligus juga dengan karya kreatifnya masyarakat yang ada, khususnya karya-karya yang memang bisa dibuat oleh teman-teman Pokdarwis seperti itu dan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan desa wisata Somosari ini. Dan itu yang memang kita lakukan, dan kita juga terus berupaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Jepara pada khususnya untuk menyampaikan bahwa desa Somosari ini punya potensi yang luar biasa dan harus mendapatkan fasilitas untuk dikembangkan. Dan kemarin juga dari provinsi di Jawa Tengah juga mendukung upaya yang baik, dan mungkin setelah ini akan ada kegiatan untuk pengembangan dari jeep daya tarik ya. Dan memang kemarin kita sudah diskusi bagaimana sebuah daya tarik ini nanti akan dikembangkan, serta bagaimana promosi-promosi yang melalui media lain juga akan dilakukan, baik itu dari sisi offline ataupun dengan kondisi yang gunanya dengan online. Oke, baik Pak Sidik, ada tambahan lagi Pak? Menambahkan Mas Eko, boleh? Ya, saya akan menambahi apa yang dipaparkan oleh Mas Eko terkait untuk promosi wisata Somosari agar menjadi viral. Itu memang kita upayakan kaitannya dengan masyarakat yang bisa membuat konten, itu salah satunya. Terus yang kedua kali ini dari pemerintah desa itu kerjasama dengan pihak KONI. Contohnya di tahun 23 KONI di bidang sepeda tingkat provinsi yaitu Prapov itu adalah salah satunya ada di Somosari. Bahkan di tahun 24 ini juga kita kerjasama dengan pengelola katanya komunitas trail Trabas yang barusan dilaksanakan hari kemarin, yang diikuti hampir 700 peserta yang ada bansos di wilayah Somosari itu. Itu yang wilayah selatan. Untuk yang wilayah utara kemarin kerjasama dengan pihak Danhil itu juga, itu yang pesertanya ada 180 Pak. Itu. Dan itu yang ikut, tapi peserta aslinya itu diikuti dari sepulau Jawa, ada yang dari Malang, ada Tulungagung, Lamongan, Tuban, itu ada dari Jabar, ada Tasik, ada Bandung, ada Bogor. Ya. Luar biasa begitu sekali. juga yang Trabas itu. Belum itu yang komunitas sepeda motor, baik itu mulai Vespa itu sering diadakan event-event gini. Itu adalah termasuk untuk menarik wisatawan
Dari luar gitu ya, Ya, berarti bisa dibilang strategi tadi ya. selain mengejarkan media Ya, sosial, ya. Desa Sumosari mengadakan berbagai macam event ya, untuk menarik Ya. para wisatawan. Baik, melihat tadi udah ada strategi promosinya. Ya. Kemudian potensi wisatanya sudah ada. Nah, ini dari PLN nih, ngasih Ya. bantuan fasilitas seperti apa nih untuk Desa Sumosari di Mas Wahyu? Ya, jadi untuk pariwisata ini kita nanti kombinasinya adalah pariwisata yang ramah lingkungan. Dari ceritanya Pak Inggi tadi memang ada baseline yang bagus, dari 30% penduduknya itu kan ketergantungan pada galian C. Nanti terus ini berkembang untuk mengalihkan pekerjaannya galian C tadi menjadi wisata. Nanti kita support dalam bentuk bisa juga pelatihan atau pengembangan, bisa support dengan ini produk-produk juga, mulai perizinan, terus NIB dan lain-lain itu kita support. Kemudian untuk sisi ekonominya kita nanti juga sudah support di ini kopinya ini, kopi Kopinya. dan jahe, terus apa itu Serai. kita buatkan juga rumah Sering untuk di Monti. ini produksi itu nanti kombinasinya dengan wisata. Terus ada lagi saya yang lihat itu belum kita lakukan, nanti bertahap ya sampai 5 tahun ke depan adalah wisata tapi kondisinya itu yang ramah lingkungan. Jadi bisa juga nanti kita cari energi-energi alternatif untuk mensuplai ke tempat-tempat wisata ini. Contohnya kalau di sini ada peternakan, nanti suplaikan peternakan ini dengan digester. Nanti kompor-kompor itu pakai kompor yang menggunakan digester dari biogas itu. Bisa juga menggunakan potensi air, potensi angin, atau matahari. Jadi memang wisatanya ini nggak sekedar wisata datang terus pulang enggak, tapi ada cerita di balik wisata itu tentang ramah lingkungan. Oke, berarti goals-nya nanti pengen menjadikan Desa Sumosari desa wisata yang ramah lingkungan. Bisa dibilang seperti itu ya Mas Wahyu ya. Dan kreatif tentunya. Oke, dan kreatif tentunya. Baik, Pak Petinggi Desa, nih Pak, kalau keterlibatan masyarakat sendiri dalam mengelola desa wisata Sumosari seperti apa sih, Pak? Ini keterlibatan masyarakat Sumosari ini memang baru kisaran 10% penyerapan. Karena apa? Karena kami memandang bahwa untuk pengelolaan sebuah wisata itu tidak seperti persepsi masyarakat membalikan sebuah telapak tangan. Paling enggak kita punya agenda itu berapa, harus entah skala 5 tahunan, 5 tahun sadari itu sebagai itu seperti yang dikatakan oleh Mas Wahyu tadi, harus ada roadmap-nya, tapi roadmap jangka panjang gitu. Untuk jangka panjang, bisa dibilang seperti itu. Baik, kalau dari Parekraf Jateng sendiri nih kan bekerja sama dengan PLN dan juga pemerintah, untuk kerjasamanya seperti apa nih? Ya, tentunya kalau kami bekerja sama dengan PLN dan pemerintah desa Sumosari, kita kerjasamanya melalui kegiatan program yang nanti akan dijalankan dari tanggal 26, khususnya pada kesempatan hari ini 26 Agustus 2024. Kita juga ada kegiatan podcast bersama dengan Tribun juga, dan memang nanti dilanjut dengan kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk perwakilan masyarakat yang dari unsur pariwisata dan ekonomi kreatif serta UMKM. Itu dilakukan dari tanggal 2 September ya sampai dengan tanggal 9 September seperti itu. Oke, baik. Dan kami memang tekankan di pelatihan dan pendampingan ini kita juga ingin fokus bagaimana nanti mengembangkan pengetahuan serta keterampilan untuk masyarakat Desa Sumosari yang memang itu berkaitan dengan pariwisata. Mereka nanti kami harapkan bisa berkembang dengan baik ya, untuk apa yang memang dimiliki sebagai sesuatu yang berhubungan dengan harapannya mereka untuk mengembangkan Desa Sumosari menjadi desa wisata. Ya, kami juga di kegiatan nanti untuk kegiatan pelatihan dan pendampingan, kami juga mengundang dan juga
merangkul ya beberapa pihak ya, terutama seperti pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disporapar Jawa Tengah. Ini juga insya Allah akan hadir nanti Bapak Kepala Dinas, Bapak Agung nanti yang akan hadir, dan juga ada juga dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara, Bapak Eko juga akan hadir pada kesempatan itu untuk membantu bagaimana menata progres ke depannya regulasi untuk desa wisata, serta apa saja yang memang nanti bisa dikembangkan dari beberapa yang bisa dikaitkan dengan kebijakan. Dan kita juga ada beberapa ketua-ketua yang dari Jawa Tengah itu yang memang nanti akan membantu untuk melatih teman-teman yang ada di sini, teman-teman Pokdarwis, seperti halnya ada Ketua Pokdarwis Jawa Tengah, Pak Yani, ada juga Ketua Desa Wisata Jawa Tengah, Pak Tatak, ada juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Tengah, Pak Ari, dan tentunya jika kita melibatkan Pak Heru, pimpinan Tribun, untuk membantu melatih tentang penggunaan media sosial, media digital untuk bagaimana cara promosi dan publikasi yang baik. Oke. Ya, dan kita juga ada satu Mbak yang memang tentunya menjadi sesuatu yang menarik. Kita ada kompetisi untuk konten kreatif bagi masyarakat desa supaya ini juga mempercepat sebuah potensi promosi serta daya tarik yang ada di desa, sehingga masyarakat ini nantinya akan bangga berwisata di desanya sendiri. Oke, ada perubahan-perubahannya still kapan nih Pak? Mungkin warga desa pengen ikut nih. Kami adakan di bulan September itu, dan bulan bersamaan September juga dengan kondisi yang tidak terlalu jauh di startnya sudah nanti akan mulai di tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 seperti itu. Oke, tanggal 1 sampai tanggal 8 ini Tribuners bisa dicatat itu tanggalnya. Mungkin pengen ikut lomba tapi harus ikut sih. Tanggal 9 nanti penjurian. Oke, tanggal 9 nanti penjurian. Baik, geser ke Mas Wahyu lagi. Mas, Desa Sumosari ini adalah salah satu desa binaan dari PLN. Apakah satu-satunya nih? Dan kenapa memilih Desa Sumosari? Apakah memang melihat potensinya yang sangat luar biasa sebagai desa wisata atau seperti apa di baliknya? Iya, desa di Sumosari ini bukan satu-satunya yang kami bina untuk pertama ini. Sebelumnya sudah ada berbagai desa yang sudah kita bina. Itu di ring 1 kami tentunya, di Tubanan Kaliaman Bondo, kemudian di Sumanding, di Ujung Watu Donorojo, terus di Pulau Panjang itu juga pernah jadi binaan kami, dan ada berbagai lagi yang binaan. Terus di sini itu dulu tahun 2021 kami kan sinergi juga dalam timnya TJSL Jawa Tengah, dari Parekraf juga masuk ya. Kita dalam satu payung di TJSL-nya Jawa Tengah itu. Terus dari sana itu kami dapat rekomendasi program itu di Desa Sumosari. Waktu itu programnya masuknya kan dari Dinas Lingkungan Hidup. Kami masuk juga kemari, terus kemudian kami lihat dengan mapping. Kita punya social mapping. Social mapping itu 4 tahun sekali. Dari social mapping itu kita perhatikan unsur-unsurnya itu lengkap dan cocok dengan job desk yang kami terima dari Balai Kantor Pusat, yaitu tentang pendidikan, pelatihan, pelestarian lingkungan, serta peningkatan ekonomi. Dan ada lagi unsur-unsur yang masuk juga yang bisa dilakukan di sini, itu adalah pembuatan energi-energi alternatif untuk dilaksanakan dengan kombinasi pariwisata tadi. Terus ada lagi tentang petangga bencanaan. Jadi lengkap. Dengan cerita baseline yang diceritakan sama Pak Inggi, 30% tadi sudah tergantung pada galian C, merusaknya dapat, tapi ekonominya ini sangat tergantung sekali ke situ. Jadi lingkungannya juga rusak, orang-orangnya ekonominya juga tergantung ke situ. Nah, itu ada baseline yang bisa kita masukkan. Dalam 5 tahun ini kami akan berusaha bersama-sama juga dengan instansi terkait yang kami sebutkan tadi. Terus nanti di tanggal 2 September insya Allah nanti bersama dengan pimpinan kami, General Manager PN Tanjung Jati B, akan berkenan hadir, Mas Eko, bersama dengan Kepala Dinas Jawa Tengah. Jadi agar sinerginya lengkap Pak Inggi. Ini dari provinsi, kabupaten,
sampai petinggi. Luar Ada biasa sampai sekali. dengan pimpinan kami di PN Tanjung Jati itu. Baik, sinergi yang sangat luar biasa sekali. Kita nantikan nanti ada event apa saja di Desa Sumosari. Tapi Pak Sidik, saya mau tanya nih, ini berarti bisa dibilang tahun ketiga menjadi desa wisata untuk Desa Sumosari. Tantangan terberat apa sih Pak yang dihadapi ini? Bapak, apalagi Bapak salah satu petinggi desanya nih. Tentu pasti banyak sekali tantangannya mengelola 14 wisata. Bahkan ini mungkin menggali dari awal gitu Pak. Boleh di-share ke Tribun Pak? Ini memang apa itu, kita fokus ke bidang kepariwisataan itu memang memerlukan energi yang sangat luar biasa, terutama energi pemikiran gitu. Karena yang kita hadapi adalah terutama SDM, sumber daya manusianya, yang apa kita harus apa itu, kita harus pandai-pandai dan kita berbanyak sosialisasi. Ini terutama di bidang SDM-nya, karena untuk tantangan SDM ini kita harus diperbanyak sosialisasi ke unsur kelembagaan masyarakat, terutama lewat kegiatan-kegiatan di masing-masing bidang lingkungan. Salah satu dari situ. Oke, luar biasa sekali. Saya kontinu ya. Baik, Mas Eko, Ya. melihat peran masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Desa Sumosari seperti apa sih, dan tentunya langkah-langkah yang diambil nih untuk memberdayakan masyarakat yang tadinya mungkin tadi sudah disebutkan Pak Sidik dan juga Mas Wahyu, tadinya masyarakat sangat bergantung dengan galian C, dan sekarang sudah mulai bergeser sedikit-sedikit di sektor pariwisata, menggantungkan wisata. Seperti apa nih? Ya, Dari tentunya Parekraf. kalau kami melihat tumpuan pariwisata itu sebetulnya adalah salah satunya sumber daya manusia yang ada ya, serta objek wisata yang memadai untuk memang yang dikunjungi sebagai destinasi wisata yang nanti akan digunakan sebagai potensi tempat yang dikelola seperti itu. Jadi masyarakat di sini perannya sangat penting, karena kami melihat sebetulnya tanpa adanya masyarakat yang memang bisa bersinergi bersama, ini juga tempat wisata sebaik apapun potensinya itu tidak akan pernah bisa untuk menjadi maksimal. Ya, kami nanti akan berupaya untuk bagaimana bisa untuk istilahnya mentransformasi pola pikir mereka ya, bahwa mereka bisa menjadi seseorang yang memang bisa sadar wisata seperti itu. Kalau masyarakat sudah punya pandangan terhadap kondisi sadar wisata, dan masyarakatnya juga kreatif membuat karya-karya yang memang nanti dibutuhkan atau diperuntukkan untuk kebutuhan wisatawan yang nanti akan datang untuk berwisata, ya tentunya ini akan menghidupkan satu potensi pengembangan ekonomi serta sosial yang ada di Desa Sumosari ya. Karena bagaimanapun kami melihat masyarakat di sini menjadi sesuatu yang penting perannya, karena tanpa adanya peran dari masyarakat kita pun juga sulit untuk mengembangkan satu potensi yang ada di desa ini kayak gitu. Dan kami berharap nantinya ya kami juga ada beberapa kegiatan yang kami upayakan untuk bagaimana supaya masyarakat ini punya pola pikir yang ideal terhadap pengembangan potensi pariwisata, serta pariwisata dan ekonomi kreatif ini dijadikan tulang punggung untuk pengembangan ekonomi lokal. Oke, luar biasa sekali programnya. Nanti akan mungkin masyarakat akan semakin upgrade gitu ya. Tadinya mungkin lebih banyak bergantung ke galian C, akan ada mungkin sosialisasi, kemudian mungkin ada pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan desa wisata yang ada seperti itu. Oke, lanjut ke Pak Sidik lagi nih Pak. Sekarang kan udah jadi desa wisata di Sumosari gitu kan. Tentu kalau ada wisata, ada peran UMKM-nya juga. Tidak terlepas dari itu bisa dibilang satu kesatuan gitu. Nah, peran UMKM sendiri nih Pak untuk desa Sumosari seperti apa? Boleh diceritakan? Semenjak adanya kita programkan menjadi desa wisata, itu harus ikut peran serta adanya UMKM dari baik dari pengelolaannya itu. Nah, dari UMKM gitu kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menggandeng beberapa elemen, mungkin samping elemen yang membidangi, terutama kita harus menggandeng elemen yang bisa
membidangi dalam pelatihan itu salah satunya. Oke, baik. Pak, ini di depan ada salah satu produk ini dari Desa Sumosari. Bisa dikenalkan dong Pak, ini kopinya nih. Ke Tribuners boleh dikenalkan ini kopi apa, produk dari UMKM Desa Sumosari tentunya. Iya. Ini kopi Sumosari. Ini kopi Robusta. Ini yang dihasilkan dari daerah binaan BUMN yang ada di Dukuh Semengen RT 8 RW 4. Di bawah binaan dari BUMN ini PLN. di dalamnya itu dibentuklah KWT Pak ya? Ya. KWT kelompok wanita tani, ya terutama dari unsur perempuan. Ya. Di situ menggali selain potensi dari kopi, dia bikin serbuk serai, jeruk limon tea, dan apa itu juga apa? Iya. Jahe. Iya, jahe. Oke. Ada 4. Ada 4 produk unggulan tadi, kopi, lemon, kemudian ada serbuk jahe dan juga serai gitu atau lemongrass ya. Baik, tentu luar biasa sekali. Ini ada UMKM yang juga terus digenjot untuk mendukung pariwisata yang ada, kemudian tadi juga memberdayakan kelompok wanita tani seperti itu ya. Baik, ada tambahan nih dari Mas Eko boleh terkait ini? Baik, Mbak Eli tadi menjawab untuk kondisi pertanyaannya dan sekaligus menambahkan apa yang memang harus ada sebagai sebuah pengamatan yang memang semenjak kita ada di sini. Jadi saya pinjam ya Mbak ya. Oh, boleh. Ya, jadi Sumosari Kopi ini adalah produk yang memang juga didampingi oleh PLN ya, dan tentunya PLN ini memiliki rumah BUMN. Dan rumah BUMN yang ada di Jepara ini juga sudah banyak sekali untuk membantu dan mendampingi desa-desa yang nantinya diharapkan menjadi desa berdaya seperti itu ya Mas Wahyu ya. Jadi ya kami melihat sebetulnya ini sudah cukup sangat bagus sekali ya untuk bagaimana sebuah produk kopi ini diangkat. Dan kami melihat potensi yang ada seperti yang diberdayakan dengan kondisi dari kegiatan yang dilakukan oleh PLN sebelumnya, ini bisa nanti ke depannya kita juga bantu sinergi bersama, bahwasannya memang untuk membuat sebuah produk-produk UKM yang kreatif itu butuh sebuah kondisi yang dimana juga mengembangkan nilai faktor perbedaan dan nilai tambah juga. Misalkan kopi Sumosari ini punya nilai tambah apa yang nanti akan dikaitkan dengan ciri khas yang ada di desa ini, seperti itu. Nah, karena ciri khas ini yang nanti akan membentuk sebuah citra, dan citra itu yang nanti akan membentuk pesan dari sesuatu identitas yang nanti akan disampaikan, dan orang itu paham terhadap kondisi produk ini nanti kedudukannya seperti apa. Dengan cara orang itu paham, pemahamannya bahwasannya kalau produk kreatif ini kan ada 3 hal ya yang memang menjadi potensi, bagaimana penyajian pesan dengan baik sesuai dengan informasi yang ditawarkan, dan bagaimana pengalaman ketika mengkonsumsi kopinya itu, dan bagaimana juga kesan ketika juga mengkonsumsi kopinya setelah kopi ini dinikmati seperti itu. Jadi ya kami berharap produk-produk UKM dari Desa Sumosari tidak hanya kopi, tapi juga ada serai, juga ada jeruk lemon tea yang memang dikeringkan ya Pak Petinggi ya. Jadi itu juga menjadi potensi-potensi, serta beberapa produk-produk yang lain yang nanti akan dikembangkan. Karena tentunya kami dalam kesempatan waktu di tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 nanti turut untuk membantu, melatih serta mendampingi. Karena bukan hanya pelatihan, tapi juga ada pendampingan yang nantinya mendampingi bagaimana bisa mengembangkan potensi pengetahuan serta keterampilan, khususnya mendampingi itu sampai nanti membuat sebuah kapasitas produk untuk menjadi produk yang baik. Ya kami melihat jelas bahwa dalam konteks industri kreatif itu ada 17 subsektor industri yang tentunya nantinya produk-produk UKM bukan hanya produk yang memang dari sisi kuliner, terutama minuman, kopi, serai, ataupun jeruk lemon tea tadi, tapi ada juga potensi yang lain yang dimiliki oleh Desa Sumosari, yaitu bagaimana dari sisi kondisi pengembangan kerajinannya,
ataupun pengembangan dari seni pertunjukannya nanti. Oke. Ya, jadi baik produk atau jasa, insya Allah kami nanti akan coba dampingi supaya Desa Sumosari siap untuk menjadi desa wisata yang kreatif dan berdaya Oke, sesuai dengan harapan dari Pak LN Oke. juga dan harapan dari Pak Petinggi. Oke. Ya. Baik, Mas Sidik ada tambahan lagi nggak nih Pak terkait UMKM yang ada di Desa Sumosari ini? Ya, memang ada tadi beberapa yang diutarakan oleh dari Mas Eko maupun Mas Wahyu itu. Sebenarnya ada potensi yang terpendam di Desa Sumosari. Apa itu Pak? Terkait masalah nanti bisa dimasukkan dalam pelatihan di bidang kuliner. Bahwa Sumosari adalah salah satu penghasil sayur rebung. Dan salah satunya ada dari 191 desa se-Kabupaten Jepara ada di Desa Sumosari. Terutama pengepulnya adalah saya. Oke, Pak Petinggi sendiri Saya ternyata. menekuni itu mulai tahun 2016. Dari 2016 ya Pak? Oke. Kita kerjasama dengan Pak Olympia. Nggih. Itu harapan kita bergantung pada panjenengan ini saya harapkan. Katanya untuk mengangkat ke bidang kuliner. Gitu loh. Karena bahan sakunya udah tersedia kayak gini. Wah, Ini tiap istimewa Tribuners. tiap 2 hari ini Ini 2 hari, Pak? 2 hari satu engkel. Nanti di bulan Desember sampai Maret. Itu panennya setiap bulan Desember sampai Maret itu 2 hari lumayan banyak. Itu berapa kilo Pak? Kalau di kiloin itu berapa ya? Banyak banget soalnya Tribuners. Nanti Ini. gambarnya kita tampilin mungkin ya. Ini kalau satu truk engkel itu isi bijinya itu 1.300 biji. 1.300 itu setiap 2 hari sekali. Bisa segitu. Tapi luar biasa sekali Tribuners kalau melihat desa wisata Sumosari tadi berbagai aspek seperti yang disampaikan Mas Wahyu sudah lengkap sekali ya Mas Wahyu ya. Tadi wisatanya ada, kemudian kulinerannya ada, UMKM-nya juga nggak luput ya, orang-orang bilang semuanya paket lengkap ada di desa wisata Sumosari. Jadi buat Tribuners yang pengen liburan ke Jepara bisa jadi salah satu referensi destinasi wisata ke sini. Jangan lupa beli kopinya. Kemudian tadi apa lagi Pak Sidik, ada apa? Ada rebung tadi tuh banyak itu, ada serai, kemudian jeruknya juga, ada jahe juga. Jadi gitu Tribuners. Kapan nih main ke Desa Sumosari? Baik, Pak Sidik Pak. Tadi sinergi yang sangat luar biasa ini dari pemerintahan desa dengan PLN, Parekraf dan tentunya juga masyarakat. Harapan ke depannya nih Pak untuk Desa Sumosari apa nih Pak? Harapan ke depan kami selaku pemerintah Desa Sumosari, kami semenjak adanya kita kerjasama dengan BUMN PLN Tanjung Jati, ini lambat laun Desa Sumosari makin maju. Baik dari sisi di dalam pengembangan itu di dalamnya ada tentang pelatihan dan sisi bantuan dari semua apa yang dibutuhkan di desa wisata itu. Oke, harapannya desa wisata Sumosari semakin maju dan semakin berkembang gitu ya. Jadi salah satu mungkin bisa jadi salah satu desa wisata andalan di Kabupaten Jepara dan juga Jawa Tengah, seperti itu harapannya. Baik, Mas Wahyu, kalau dari PLN sendiri untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan, ini tolak ukurnya apa nih? Ya, dari kami kalau PLN Tanjung Jati B itu suatu program itu diukur dengan SROI, Social Return on Investment. Baik. Jadi secara kuantitatif kami diukur. Untuk memaksimalkan SROI itu tentunya ada trik-triknya. Yang pertama adalah sinergi yang maksimal antar instansi. Terus untuk itu ada lagi pendampingan program. Jadi kalau program yang akan kita jalankan ini di Sumosari ini 5 tahun ke depan, berarti 5 tahun ini kita dampingi. Di dalam perjalanan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, pasti ada kendala. Nah, kendala-kendala itu yang harus kita selesaikan. Makanya ada mapping yang tepat itu untuk memetakan berbagai masalah. Terus untuk program yang berjalan nanti, baik Pak Inggi dari tim kreatif juga, itu adalah program yang bottom up. Kalau kita top down,
Misalkan kita ngobrol nih di tempat lain terus kita laksanakan di sini, belum tentu bisa terlaksanakan. Betul. Biasanya itu gagal, apalagi ada SDM yang tidak bisa menerima bareng-bareng. Wisata itu sangat sensitif. Ya. Ada hal negatif sedikit aja, buka Facebook, buka Ya. Instagram, tulis Ya. YouTube, Ya. sudah selesai. Nah ini kita siapkan yang terbaik dengan sinergi kita dengan pemerintah. Terus habis itu kita jaga setiap tahunnya, dan insya Allah kita yakin lah nanti bisa lebih bagus, dengan nilai pun juga social return-nya pun bagus juga. Oke, kalau harapannya Pak, terakhir nih untuk menutup Tribun Forum kali ini, Ya, harapan kedepannya untuk desa wisata Sumosari. harapannya untuk desa wisata Sumosari ini bisa menjadi desa wisata yang kreatif, ramah lingkungan, dan bersinergi dengan pemerintah. Bisa bersinergi dengan pemerintah, Ya. tentunya menjadi desa yang ramah lingkungan, Ya. desa wisata ramah lingkungan. Kalau dari Pak Seko, harapan tadi kalau Pak Sidik pengen desa wisata ini menjadi semakin maju lagi, bisa berkembang lagi. Kalau dari Mas Seko apa nih? Boleh terakhir nih Mas. Tentunya harapan kami bisa menjadi desa wisata yang mandiri, yang memang dengan kemandirian dari potensi yang ada dari masyarakat yang mengelola wisatanya, ini mampu menghasilkan potensi ekonomi yang memang nanti untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dan tentunya kami sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang dilakukan juga bersama dengan PLN yang sudah memberikan bantuan CSR ya untuk kegiatan yang ada di Sumosari ini, yang tentunya tadi seperti apa yang dikatakan oleh Mas Wahyu dalam proyeksi 5 tahun ke depan, ya kami melihat sangat optimis sekali ya, karena PLN ini apalagi juga dengan kepemimpinan beliau Bapak Ahmad Sidik ini, dengan kondisi yang ada, beliau sangat menginspirasi dan mempunyai visi misi yang sangat jelas untuk potensi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dan serta UKM. Nah ini juga selaras dengan misi yang memang ada di PJ Gubernur ya Pak Nana ya, Pak PJ Gubernur kita Jawa Tengah, yang memang beliau menyampaikan bahwa dalam misinya yang ketujuh adalah bagaimana mengembangkan pariwisata serta ekonomi kreatif yang berbasiskan potensi yang ada di kondisi desa juga. Oke. Dan memang ini juga kami melihat sesuatu yang ada, Mas Wahyu dan Pak Inggih, di Jawa Tengah itu sudah ada Perda nomor 5 tahun 2021 yang mengarahkan kepada bagaimana sebuah desa itu bisa menjadi kreatif seperti itu. Baik. Ya, dan memang Perda ini juga kita upayakan bersama untuk kita kawal di tingkat provinsi, khususnya kabupaten juga di Jepara ini ya. Tentunya kami berharap desa Sumosari ini bisa menjadi salah satu desa wisata yang kreatif seperti itu. Oke, baik. Ya, Itu. jadi harapan terakhir tetap semangat Pak Inggih Ya, semangat. dan Mas Wahyu yang sangat luar biasa membantu mengkawal 5 tahun ke depan ya Mas. Ya. Ya tentunya PLN serta Desa Sumosari dan kami Parekraf Jawa Tengah insya Allah akan berupaya semaksimal mungkin untuk kemajuan Desa Sumosari menjadi desa wisata kreatif. Oke, luar Seperti itu, Mbak biasa Eli. sekali. Terima kasih. Jadi semoga apa yang diharapkan Desa Sumosari bisa menjadi desa wisata yang mandiri, Ya. bisa memberdayakan masyarakat. Ya. Tentunya itu tidak lepas dari sinergi bersama dari PLN, dari Ya. Parekraf, pemerintah desa yang sangat luar biasa. Dan Tribuners, saya ingin mengucapkan terima kasih. Ini pertama buat Mas Eko, kemudian Mas Sidik, Ya, dan juga terima Mas Wahyu untuk waktunya telah hadir di Tribun Forum kali ini. Sukses selalu untuk Mas Eko, kemudian Bapak Ya. membangun desanya, semoga semangat terus, semoga nanti Desa Sumosari bisa berkembang Ya, lebih semangat terus lagi. ya. 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 Dan terima kasih juga Mas Ya. Wahyu sudah meluangkan waktunya hadir di Tribun Forum kali ini. Ya, Baik. terima kasih. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita terkait dengan pemberdayaan Desa Sumosari menjadi desa wisata kreatif yang mungkin nanti bisa jadi salah satu destinasi wisata referensi Anda ketika liburan. Terima kasih sudah menyaksikan Tribun Forum kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai ya. Sampai jumpa lagi jumpa lagi. di Sumosari. Ya. Oke, Ayo wisata. ayo wisata, ngopi di sini. Mari Oke. ngopi di Sumosari. Iya, produknya kreatif dan masyarakatnya juga ramah tamah. Ya.
Pak Kadesnya selalu happy ya. Ngopi dulu. Ya.